Maret seperti apa, Mas Indra? Mengenai itu aku benar-benar nggak tahu ya mengenai proses persidangan. Jadi nanti kalau misalnya mau itu monggo dipertanyakan sama pihak sana ya. Itu lawyer aku juga Milano untuk bisa diperjelas. Aku karena nanti mungkin cuma sekali doang ya datang ya untuk persidangan itu terakhir itu gitu sepertinya gitu. Jadi untuk proses persidangan seperti apa aku belum begitu mengerti. Jadi silakan hubungi lawyer aku ya. Tapi itu ada mediasi nggak datang juga Mas Bekti? Mediasi itu usaha untuk mendamaikan. Ya. Berarti sudah mantap bercerai ya? Ya untuk mantap atau tidak kita kan nggak pernah tahu ya. Nanti kita lihat aja nanti seperti apa hasilnya gitu. Karena kalau dari proses ini kan sebetulnya bukan dari pihak Bekti yang menginginkannya gitu. Cuman menambahkan sedikit aja sebelum nanti jadi panjang pertanyaan dari teman-teman. Paling tidak kita menghargai aja sih keputusan dari siapapun. Nggak bisa kita ngakimin, oh kenapa nih ada kejadian begini, orang suaminya lagi sakit kok gitu, akan menyakitkan untuk satu pihak tertentu. Jadi menurut aku ini kan juga pasti dilihat oleh semua yang menyaksikan program masing-masing. Jadi ya paling tidak hargain kedua dua orang ini gitu, dari pihak Dila, dari pihak Bekti gitu. Apalagi kalau kita nggak kenal dan kita nggak tahu, nggak bisa main bilang bahwa oh, suaminya lagi sakit nih main ditinggal aja gitu. Ya mungkin ada hal tertentu yang memang sudah nggak bisa ditolerir gitu loh, dan itu harus kita hargai keputusan orang gitu. Jadi jangan membuat statement yang membuat orang yang lagi terpuruk tambah buruk gitu loh. Dan juga kan Bekti di saat ini lagi ada proses pemulihan yang belum bisa dikatakan sudah sembuh total gitu loh. Jadi ya tolonglah untuk tidak memanfaatkan situasi, memperkeruh, menghakimi di saat kita tidak tahu, tidak kenal, terus kita ikut campur urusan dapur orang gitu. Karena kan sebetulnya perceraian ini Bekti juga nggak mau gitu loh. Tapi saat ini yang aku lihat Bekti berbesar hati untuk menerima situasi seperti ini gitu. Jadi paling tidak kita saling menghargai aja ya. Betul sekali. Usaha Mas Bekti untuk mempertahankan rumah tangga, apa kan tadi kata Tendi kan Mas Bekti nggak mau sebenarnya ya, usahanya apa Mas? Pada saat dia minta itu pun juga aku berusaha untuk ya coba dipikirkan lagi, dan kemudian aku coba malah menawarkan beberapa pilihan-pilihan juga gitu pada saat percakapan kita itu. Ya udah, akhirnya ternyata keputusannya adalah kita akan pisah gitu. Dengan caranya nanti kita memang dari pihak lawyer aku itu bilangnya ya nggak terlalu ketemu gitu. Jadi boleh kok nggak usah ketemu gitu, atau datang ke persidangan sebenarnya karena sudah diwakili oleh lawyer gitu. Tapi paling tidak sekali deh kalau misalnya mau datang gitu, karena dia yang menggugat, jadi katanya dia yang akan sering datang ke persidangan katanya gitu. Kita nggak pernah tahu ya seperti apa, tapi intinya kita mau baik-baik aja sih, bisa baik-baik aja, kita nikah juga baik-baik aja, semuanya insyaallah baik-baik aja. Soal saling unfollow dari sosmed, ya Dila duluan yang unfollow gimana? Iya betul, ya udahlah itu keputusannya dia, terserah dia mau. Iya sih, kalau soal unfollow sih udah nggak terlalu hal yang jadi cukup penting untuk dihubungkan dengan konfliknya mereka gitu. Jadi jadi kalau ada api kecil jangan dibikin gede-gede gitu loh. Karena kan kasihan. Aku sih ngehargain mereka berdua ya gitu. Satu sisi Bekti sahabat aku yang udah lama sekali. Satu sisi Dila istri dari sahabat aku. Ya dua-duanya ini kan yang sangat aku jaga, yang sangat aku sayang. Cuman kalau udah urusan ke dapurnya mereka gitu ya, dengan keputusan yang diambil, aku udah nggak bisa utak-atik gitu. Kalaupun bisa nanti ada yang sempat bertanya bahwa ini nggak ada usaha buat mendamaikan mereka, itu udah bukan ranahnya aku, udah bukan areanya aku, udah bukan teritorinya aku gitu. Tapi mereka kan sudah lebih di atas dewasa ya untuk bisa menentukan, apalagi udah ada anak-anak. Bukan cuman keputusan yang simpel yang gampang cerai gitu. Pasti itu bukan keputusan yang singkat. Gitu. Apalagi kan di sini bukan bicara soal finansial, bukan bicara soal apa gitu. Sedih aja gitu kalau ngedengar ada umpatan, ada hujatan, oh takut miskin apa segala macam. Ya nggak gitu juga sih sebetulnya. Nggak ya Bekti juga ayah dan suami yang bertanggung jawab untuk bisa di situasi itu. Tapi ya hargai aja sih keputusan dari masing-masing gitu.
Katanya sampai sekarang belum ada komunikasi sama Fedila ya, Ya, Mas belum. Bimbe. Kenapa itu? Terakhir. Terakhir itu seperti apa komunikasi kalian? Terakhir intinya setelah apa ada sedikit percakapan yang mungkin kurang cocok itu, akhirnya Dila memutuskan yaudah yuk kita istirahat dulu kali gitu ya, atau pisah dulu atau apa gitu. Jadi ya akhirnya kita memutuskan untuk ya udah Seminggu ya, kurang lebih semingguan yang lalu ya, iya. kurang lebih Mas semingguan Bekti, terakhir. kemarin juga Mas Milano, Bang Milano bilang kalau anak-anak akan ditangan Mbak Dila. ya. Untuk pertemuan sendiri mungkin gimana? Ya itu sih kalau anak-anak kan memang hak asuh di Dila, namun apa namanya di sini kapanpun aku mau itu bisa kok. Atau anak-anak mau ketemu, Anak-anak mau ketemu juga bisa. jadi nggak banget. ditutup jalan Ya. buat ketemunya mereka. Terakhir ketemu kapan Mas sama anak-anak? Itu pas 2 minggu ya. 2 minggu Dua kurang minggu. ya, ulang tahun Abel kan. Terakhir ketemu hari Kamis. Hari Kamis lalu. Itu kan udah lama banget, kenapa ini aja belum pisah tapi udah temunya udah selama itu, udah 2 minggu yang lalu ini Mas. Anak-anak Ya seminggu. mempertanyakan juga Kak Bekti udah pisah juga dari Ya itu aku belum tahu makanya. Kan mereka lagi nggak ketemu, jadi Bekti nggak tahu anak-anak mempertanyakan Bekti atau enggak. Ya. Karena kan anak-anak sama Dila kan. Berarti tidak ada komunikasi sama sekali Sama tadi anak-anak. by phone itu? Belum, karena gini, aku handphonenya kan kemarin tuh sempat setelah jatuh itu sakit di rumah apa di V radio itu, terus kemudian aku collab, terus baru besokannya apa kita udah sadar. Nah itu mungkin entah handphone yang dipegang Dila atau apa gitu kan ya. Nah terus kemudian perawatan itu terus aku tiba-tiba entah gimana perawatan itu, aku tuh nggak inget sama sekali ya. Ya, aku bantu, maaf ya. Jadi pada saat Bekti sakit, memang Bekti itu diminta untuk menonaktifkan segala macam yang berhubungan dengan sosial media, termasuk dengan handphone terutama ya, karena kan Bekti kan selalu pada saat lagi belum sakit kan handphone tuh di Aktif. tangan aktif. Nanti kalau dipegang sama Bekti terus, dia waktu istirahatnya jadi nggak ada. Jadi kemarin sempat untuk diliburkan dulu gitu, apalagi di tengah situasi Bekti lagi Operasi. selesai operasi, lagi masa pemulihan, Ya. ada situasi seperti ini. Ini isi kepalanya akan jadi campur aduk. Jadi ya kemarin sama pihak manajemen dan keluarga juga itu sedang diamankan dulu, diliburkan dulu untuk Bekti nggak pegang handphone gitu. Tapi kalau ada hal yang mesti disampaikan sama Bekti pasti akan disampaikan ya Roy ya, gitu. Jadi memang Bekti tidak diizinkan dulu dengan situasi Bekti yang saat ini yang masih belum pulih, terus tekanan kejadian, jadi ya memang Bekti nggak pakai handphone dulu. Mas tadi Kalau menyampaikan terkait rumah Pondok Cabai yang kabarnya dijual, ini sudah kesepakatan kalian apa atau seperti apa sih? Ya kalau seperti itu ya pastinya kesepakatan bersama ya, untuk kalau misalnya memang Dila harus pergi dari rumah itu gitu misalnya, dan kemudian apa untuk Akan dibagi dua. ya akan dibagi dua untuk rumahnya itu sendiri. Mas tadi Mas Bekti, mungkin permasalahannya tersebut sudah terjadi berapa lama sih Mas Bekti? Kan kita udah 2019. katanya dari sebelum Mas Bekti sakit. Benar nggak sih Mas? 2019 sudah ada pengajuan sampai akhirnya triggernya tuh sekarang. pemilu yang tidak bisa ditolerir ini apa sih kalau boleh tahu? Oh, apa namanya? Pada saat kita sepakat itu, pokoknya intinya Ini urusan pribadi mereka. Aku counter dalam arti kata supaya bisa lebih ini ya, menghargai privasi masing-masing ya. Jadi ini adalah urusan dapurnya mereka. Dapur tuh maksudnya urusan pribadinya mereka berdua gitu. Jadi kalau memang mereka sudah bersikap untuk ini adalah hal yang mesti dijaga, ya kita saling menjaga juga untuk tidak untuk memaksa untuk minta tahu apa sih penyebabnya gitu. Mas tadi menyampaikan Ramadan pengennya sih bisa bareng sama anak-anak, sedangkan ini seminggu udah nggak ketemu. Gimana? Tadi kan berharap Ramadan ya, pengen. insya Allah kalau memang ini ternyata Sudah jalan. prosesnya sudah berjalan dan kemudian kita memang masing-masing sudah berpisah gitu secara agama kayak negara kayak gitu ya, Udah resmi ya. resmi gitu ya, pastinya itu kan pas Ramadan insya Allah kita tetap anak-anak tolong bisa Ramadan dan ya Ramadan bisa sama-sama, bisa saling maaf-maafan gitu mungkin pada saat Lebaran nanti ya. Intinya anak-anak harus ketemu sama aku. Sejauh ini prakteknya gimana Mas? Sejauh Temuan ini anak memang susah belum, banget. karena aku masih pemulihan dan masih ada proses-proses lainnya. Jadi
takutnya malah nanti Ya. mengganggu waktu mereka juga. Soalnya kasihan juga mereka kan juga sekarang lagi dalam situasi bertanya-tanya terus kan gitu. Jadi ya di usia mereka yang lagi mau besar gitu, terus melihat bapak ibunya mungkin lagi dalam kondisi hubungan yang kurang begitu nyaman, ya mungkin memang akan lebih baik kalau mereka bersama ibunya. Kak Bekti, Iya, terkait rencana umroh sama Kadila itu nanti akan tetap direncanakan dan berangkat, mungkin nanti di sana ada pencerahan gitu atau batal? Nah, itu Kesepakatannya seperti apa? Di schedule dulu lah ya. Mungkin saat ini Mau seperti beresin, itu dulu, beresin yang sekarang ini. sekarang dulu aja. Kalau memang ternyata kita berangkat as a friend gitu misalnya, kan kenapa nggak pernah tahu ya gitu. Tapi sekarang kenapa? Belum boleh naik pesawat. Oh iya, belum naik pesawat. Ini aku loncat dikit aja udah tuing gitu. Apa loncat-loncat? Ada loncat ada kegiatan apa gitu, loncat dari mana gitu misalnya. Dari sini ke Senayan. Ya nggak gitu juga, Bu. Loncat-loncat lah. Gimana sih lo? Dimarahin. Boleh update sedikit tentang ini operasi mata kan Oke. operasi mata kiri ya? Ya. Ini bagaimana? Bagus nih. Jadi memang Udah bisa mikir. Ayo. Jadi ini mata aku yang ini memang sudah dioperasi ya. Yang kiri ya? Yang kiri ini aku bisa lihat jelas wajah-wajahnya, cuman ada scratch sedikit tapi ini sudah mulai hilang. Scratchnya tuh aku nggak bisa lihat hidungnya Tendi gitu misalnya. Tapi lubangnya 3 kan Budi? Jadi misalnya wajah-wajah kalian nih hidungnya tuh nggak ada gitu yang kayak gitu. Ngeri kali. Nah makanya kenapa kok aku punya hidung kalian itu? Masker, Pakai masker ya. Masker. Terus udah gitu ya kadang aku harus lihat deket dulu gitu baru oh ini elo gitu kayak gitu. Jadi kalau Kalau yang dari kiri, jauh- kalau yang kiri, kalau yang kanan ini udah masih ketutup selaput gitu. Entah kenapa ada selaput ya. tapi nggak kelihatan nih gitu. Tapi biar lebih jelas, Ya. di sebelah kanan itu pandangan matanya blur atau gelap atau apa?